Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita bisa beribadah kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan kita kenikmatan. Bahkan kenikmatan itu tidak mampu kita untuk menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kewajiban kita ialah untuk mensyukurinya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita serahkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya menasihati diri saya pribadi dan juga kepada kita semua, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kita mati melainkan kita dalam keadaan Islam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teruslah untuk berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, agar bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat, yaitu terkait dengan amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Tentunya kita sebentar lagi akan memasuki malam Lailatul Qadar, dan sebelum memasuki malam Lailatul Qadar kita perlu untuk dengan persiapan untuk menyambutnya dan persiapan untuk menjalani kegiatan atau aktivitas amalan kita di malam Lailatul Qadar tersebut. Tentunya sangat banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam penuh dengan kemuliaan. Malam tersebut disebutkan di dalam ayat yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, ya, dan malaikat Jibril alaihissalam pun turun dengan izin Rabb-nya. Untuk apa para malaikat turun? Yaitu untuk mengatur segala urusan di malam itu. Dan malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Quran surah Al-Qadar ayat 3 sampai 5. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah malam kemuliaan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka para ulama mengatakan, seperti An-Nakhai mengatakan, amalan di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Jadi ketika kita berbuat amalan di malam Lailatul Qadar, maka kita beramal lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ulama yang lain seperti Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sholat dan puasa atau amalan-amalan lain di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Jadi di malam tersebut, ya, ketika malam Lailatul Qadar kita beribadah, maka kita ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan di malam yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk bersungguh-sungguh memaksimalkan, ya, agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini sungguh memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, Lantas amalan apakah yang terdapat pada malam Lailatul Qadar? Tentunya sangat banyak amalan yang terdapat di malam Lailatul Qadar. Amalan-amalan apa saja, ya, yang kita bisa kerjakan, hendaknya kita kerjakan. Seperti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, ya. Kemudian kita bersedekah, membaca Quran, yang dimana bulan Ramadan memang bulan yang dikhususkan untuk kita fokus, ya, memperhatikan Al-Quran. Kemudian amalan yang luar biasa lagi yaitu kita Qiyamul Lail, kita sholat, yaitu menghidupkan malam kita dengan sholat malam. Tentunya sangat banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di malam Lailatul Qadar. Tidak hanya terbatas pada amalan-amalan yang zahirnya, ya, amalan-amalan zahirnya. Ya, bisa jadi, ya, amalan kita kita berniat, ya, ingin membantu sesama kita, ya, kita sudah terhitung niat kita mendapatkan pahala. Kita sudah mendapatkan pahala dari niat kita, ya, niat kita. Terutama lagi kita membantu kedua orang tua kita, ya, di malam Lailatul Qadar. Kita memberikan nafkah yang wajib kepada keluarga kita. Nafkah wajib kepada keluarga kita pun sudah terhitung amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di malam Lailatul Qadar. Dan amalan-amalan yang lainnya pun kita bisa kerjakan, ya. Misalnya ada wanita haid yang terhalangi untuk sholat di malam itu, bisa dengan amalan mungkin zikirnya, baca Qur'annya, dan lain sebagainya. Maka untuk memperjelas lagi amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, maka kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi
di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan pada malam Lailatul Qadar yang bisa kita kerjakan yaitu yang pertama ialah kita semangat untuk beribadah di 10 hari terakhir Ramadan dengan menghidupkan malam-malamnya yang ada, ya, menghidupkan malam-malam yang ada yaitu di malam 10 malam terakhir. Kemudian kita membangunkan keluarga kita, kita menghidupkan malam kita dan memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyru ay al-ashru al-akhiru min Ramadan syadda mi'zara wa ahya laila wa aiqadha ahla. Kata dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, yaitu bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya. Bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir dengan meninggalkan istri-istrinya. Kemudian menghidupkan malam-malam tersebut artinya memperbanyak, ya, memperpendek tidurnya, ya, dan menghidupkan malamnya. Lebih banyak malamnya dihidupkan, ya, diisi dengan ibadah dibanding dengan tidurnya. Jadi di malam-malam tersebut dihidupkan dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Jadi inilah amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita perlu untuk mencontoh amalan pertama ini, yaitu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhirnya dengan menghidupkan malam kita, ya, menjauhi istri-istri kita, menjauhi atau mengencangkan sarung kita, kemudian membangunkan keluarga kita, ya, entah itu keluarga kita ingin beribadah, ingin sholat, atau ingin bersedekah, ya, semua bisa dilakukan, ya, semua bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang pertama, yaitu bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhirnya. Yang kedua, yaitu menghadiri sholat subuh dan isya secara berjamaah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita menghadiri sholat subuh dan isya secara berjamaah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Jadi dari kelompok ulama Madinah, dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi dinukil sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan salat Isya dan secara berjamaah, dan bertekad setelah dia melakukan salat Isya secara berjamaah, bertekad melaksanakan salat subuh secara berjamaah pula. Maka ini sudah termasuk, ya, sudah bisa termasuk pada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi dia melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah pula. Kemudian dikatakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, ya, Ibnul Musayyib mengatakan
siapa yang menghadiri salat berjamaah, siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, ya artinya salat berjamaah di malam Lailatul Qadar ya bisa jadi ya, yaitu di salat mulai dari salat maghribnya sudah masuk malam, kemudian salat isyanya, ya, kemudian salat subuhnya, yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi hanya dengan amalan yang sederhana ini, amalan yang wajib, yang sudah sering ya, sudah sehari-hari kita lakukan, ya kita dengan niat kita ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita sudah bisa masuk pada kategori menghidupkan malam Lailatul Qadar, dengan catatan kita bertekad untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Kemudian dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i, perkataan Al-Qadimnya, ya, perkataan yang lama, kemudian yang Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siapa yang menghadiri salat Isya dan salat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Semua perkataan di atas diambil dari Lataif Al-Ma'arif, dari kitab Lataif Al-Ma'arif. Jadi dengan tekad ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka kita sudah bisa mendapatkan keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini adalah aktivitas yang sering kita lakukan, Tentunya agar kita bisa lebih fokus lagi untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita harus bertekad untuk meninggalkan aktivitas kita dengan cara yaitu mengikuti iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Iktikaf disyariatkan, ya, dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf hanya bisa dilakukan yaitu di masjid. Jadi kita berdiam diri di masjid, ya, dengan niat untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah-ibadah yang ada, yaitu misalnya membaca Quran, ya, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang penting yaitu kita salat lail, yaitu salat malam. Kalau di masjid kita bisa mendapati jamaah, kita bisa melaksanakan salat malamnya secara berjamaah. Kalau misalnya kita sendiri, ya silakan dilakukan dengan sholat secara sendiri, ya, dengan catatan kita melaksanakan sholat dengan niat untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan malam Lailatul Qadar agar kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang lainnya di atas, ya, sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam, ya. Baginya pahala salat separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan salat Isya dan subuh secara berjamaah, maka baginya pahala salat malam secara penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya kita sudah mengetahui bahwa amalan yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar, yang pertama tadi bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya, malam Lailatul Qadar, dengan membangunkan keluarga kita, menghidupkan malam kita, dan menjauhi istri-istri kita. Kemudian yang kedua yaitu kita melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Dan yang ketiga yaitu melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Jadi sholat malam bisa kita lakukan ya di luar dari sholat wajibnya. Misalnya kita setelah melaksanakan sholat maghrib, sholat isya ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan mungkin dilanjutkan lagi dengan witir ya. Kita bisa menambah lagi sholat di sepertiga malamnya, yaitu dengan sholat sunnah lah, sholat lail ya, sholat lail. Namun ketika di awal malam kita sudah sholat witir, di akhir malamnya kita tidak boleh lagi sholat witir, karena sholat witir hanya bisa dilakukan satu kali dalam semalam. Maka yang kita boleh menambah dengan sholat sunnah yang lainnya, dengan cara 2 rakaat salam. Jadi kita bisa melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi, yang melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Maka salat malam ini sangat luar biasa. Kita dengan melaksanakan salat malam, pertama kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, dan yang kedua ketika melaksanakan dengan keimanan kita dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sangat luar biasa. Karena kita ya manusia tidak pernah bebas dari dosa. Kita semua penuh dengan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan, dan yang terbaik dari yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertobat. Dan kesempatan di bulan Ramadan ini ya, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, salah satunya yaitu ibadah salat malam. Dengan keimanan kita laksanakan, dengan penuh pengharapan pahala kita lakukan, otomatis kita bisa mendapatkan pengampunan ya dosa dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan bahwa yang dimaksud imanan ya, karena iman, melaksanakannya karena iman adalah membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala yang diberikan bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Orang-orang yang menghidupkan malam tersebut akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Ibnu Hajar, kata ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap lainnya, yaitu contohnya berbuat riya ya, bukan karena kita ingin dipuji, ingin dibanggakan ya, tapi karena kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ketiga. Yang terakhir adalah yaitu mengamalkan atau yang keempat ya, yang keempat yaitu mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW. Aisyah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu kata Aisyah, Aro'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri
ma aqulu fiha kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, istri beliau yang paling beliau cintai. Tentunya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diberikan kepada orang yang dicintai, ya, tentunya bukan hal yang biasa-biasa, bukan hal yang remeh, bukan hal yang receh. Tentunya ini adalah hal yang spesial yang akan diberikan, karena yang meminta adalah istri yang beliau cintai. Maka tentunya Nabi SAW akan memberikan sesuatu yang istimewa. Dan inilah doa yang istimewa yang perlu kita amalkan ketika di malam Lailatul Qadar. Jadi Aisyah bertanya, jika pada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti aku ucapkan, kata Aisyah, apa doa yang mesti aku ucapkan? Maka Rasulullah SAW berjawab, berdoalah, Allahumma innaka afun tuhibbul affaf fa'fu anni. Yang artinya adalah, ya Allah, engkaulah maha memberi maaf, engkaulah maha memberi maaf, dan engkau suka memberi maaf, maka hapuskanlah kesalahanku, karenanya maafkanlah diriku, maafkanlah dosa-dosaku. Maka inilah doa yang bisa kita amalkan di malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, kita terus berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala memberi penjelasan menarik, yaitu dianjurkan banyak meminta maaf, ya, dianjurkan banyak meminta maaf atau ampunan pada Allah, ya, meminta maaf dan ampunan kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Setelah sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan dan juga di 10 malam terakhir, karena orang yang bijak, kata Ibnu Rajab, orang yang bijak adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Namun ia masih menganggap bahwa ia telah bersungguh-sungguh dalam beramal, namun ia masih menganggap bahwa amalan yang dia lakukan bukanlah amalan, bukanlah keadaan atau ucapan yang baik, ya. Dia masih berharap amalannya diterima oleh Allah. Oleh karenanya ia banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang penuh kekurangan karena dosa. Jadi kita perlu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan banyak melakukan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yahya bin Mu'adz pernah berkata, bukanlah orang yang arif, yang bijak, ya, jika ia tidak pernah mengharap pemaafan atau penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita mendapati keutamaan malam Lailatul Qadar dan dimudahkan beramal soleh di dalamnya, di malam-malam kemuliaan tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam kemuliaan tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik.
investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.